Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yudhistira Ardana. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang jurnal penyesuaian. Setelah dalam beberapa video saya sebelumnya yang ada di channel ini, ada beberapa yang sudah saya bahas, diantaranya yaitu persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan sederhana, jurnal umum, dan buku besar. Dan ini masih kelanjutan serangkaian dari cycle atau siklus akuntansi, di mana jurnal penyesuaian ini menurut saya menjadi kunci sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu alat bantu yang bernama worksheet atau kertas kerja. Jadi ketika sudah selesai membuat neraca saldo pada buku besar, pada akhir periode atau akhir tahun, kita harus menyesuaikan data-data yang sudah kita peroleh selama kurang lebih 1 tahun. Jadi, di sini fungsinya jurnal penyesuaian adalah menyesuaikan berbagai transaksi yang sudah terjadi selama 1 tahun di dalam sebuah unit usaha ataupun perusahaan ataupun yang lainnya yang sudah menerapkan prinsip akuntansi. Jadi siklusnya kita sudah hampir selesai, tetapi nanti akan ada bantuan kertas kerja. Menurut saya ini adalah hal yang paling krusial di dalam akuntansi karena banyak sekali mahasiswa agak sedikit kerepotan ketika harus memaknai kira-kira ini termasuk ke dalam transaksi apa ya? Bagaimana proses penulisannya? Oke, akan kita bahas satu persatu dalam video kali ini tentang jurnal penyesuaian. Ini standar ya, ini merupakan pengertian atau definisi dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk mengoreksi dari berbagai transaksi yang telah terjadi dalam kurungnya pada jurnal umum di mana hasilnya nanti merupakan keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban dalam kondisi yang sebenarnya. Ini yang sudah saya tadi jelaskan di awal bahwa jurnal penyesuaian ini fungsinya adalah menyesuaikan segala transaksi mulai dari jurnal umum, kemudian buku besar, hadirlah neraca saldo, dan ini adalah penyesuaian kira-kira nanti tahun depan gimana nih? Apakah ada yang tersisa atau ada yang habis atau bagaimana? Nah, ini disesuaikan pada jurnal penyesuaian. Lalu di sini ada tujuan penyesuaian. Yang pertama, agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva atau harta, dan rekening utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi, misalkan di awal tahun kita punya harta sekian miliar. Pada kenyataannya, seiring berjalannya proses, selama 1 tahun, 12 bulan, itu pasti akan terjadi perputaran harta. Nah, harta yang sebenarnya itu berapa? Inilah fungsi dari jurnal penyesuaian. Kira-kira harta kita bertambah tidak ya? Atau malah justru berkurang? Ketika berkurang berarti harus ada evaluasi. Berarti ada kerugian di sana. Ada sesuatu yang mengurangi harta dari unit usaha kita. Makanya kita harus cepat-cepat nih menangani. Jangan sampai nanti di tahun berikutnya terjadi kekurangan kembali. Yang kedua, di sini agar setiap rekening nominal, rekening-rekening pendapatan dan rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Artinya seperti yang di atas tadi, berkurangnya harta, jangan-jangan berkurangnya harta diimbangi juga dengan kerugian yang dihadapi oleh suatu unit usaha. Nah, ini nanti akan terlihat setelah disesuaikan, nanti dibantu oleh kertas kerja untuk melakukan perhitungan sehingga nanti didapatkan apakah perusahaan ini selama 1 tahun rugi atau laba. Itu akan ada di video selanjutnya. Kali ini saya akan fokus ke jurnal penyesuaian. Lanjut lagi, jadi tidak semua akun itu nantinya akan disesuaikan. Jadi di video kali ini ada sekitar 7 transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Jadi saya hanya mengeluarkan 7 dan biasanya ada beberapa buku textbook yang memang ketujuhnya ini dipakai untuk soal, baik itu soal latihan ya, soal latihan, soal UTS, soal UAS itu pasti menggunakan ketujuh rumus ini. Tetapi kalau saya pribadi mungkin ada beberapa yang saya cut karena memang
saya sesuaikan dengan kemampuan mahasiswa saya di kelas, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengeluarkan keseluruhan dari 7 transaksi yang harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Yang pertama adalah di sini penyusutan aktiva tetap. Contohnya mesin, mesin, ada peralatan, ada kendaraan dan gedung. Jadi di sini nilai atau jumlah yang dicatat adalah sebesar yang disusutkan dan nanti di laporan penyusunan di penyesuaian maksudnya bukan penyusunan di penyesuaian yang harus ditulis adalah ininya. Harus disesuaikan dengan rumusnya. Misalnya yang disusutkan adalah kendaraan. Berarti nanti yang ditulis dalam jurnal penyesuaian adalah beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Misalnya kok di dalam soal tersebut yang disusutkan adalah peralatan. Berarti nanti beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Jadi untuk kalimat di belakangnya atau kata di belakangnya itu mengikuti apa yang ada di dalam soal untuk disesuaikan. Oke, jadi nanti akan ada contohnya. Jadi misalkan seperti ini. Pada laporan sebelumnya di neraca saldo terdapat terdapat peralatan 2000. Namun pada soal yang harus dikerjakan ada perintah pada akhir tahun 31 Desember peralatan disusutkan sebesar 10%. Berarti karena tadi saya mengeluarkan statement bahwa contohnya di neraca saldo peralatan itu 2000. Sedangkan penyesuaiannya di akhir tahun itu 10%. Berarti 10% dari 2000 berapa? 20 ya. 20 atau 200? Ya, dihitung sendiri ya. Nah, itu nanti nominalnya dimasukkan ke sini hasilnya. Dimasukkan ke sini hasilnya. Tetapi nanti akan ada contohnya di slide selanjutnya. Ini hanya rumus saja. Yang kedua, pemakaian perlengkapan. Jadi nanti nilai yang dicatat adalah sebesar yang terpakai. Jadi sini misalnya beban perlengkapan, nanti bawahnya perlengkapan. Ini rumus ini sudah paten ya. Rumus ini sudah paten, jadi nanti tinggal diikuti saja apa maunya yang disesuaikan dalam soal akuntansi tersebut, khususnya untuk jurnal penyesuaian. Misalnya perlengkapan pada neraca saldo sama deh 2000 di neraca saldo ya. Di neraca saldo nilainya 2000 perlengkapan. Tetapi pada tanggal 31 Desember yang tersisa adalah 100. Karena di sini adalah nilai yang dicatat yang terpakai, berarti bukan 100 yang ditulis di sini. Bukan 100 yang ditulis di sini, tetapi 2000. Berapa yang kepake? Kok sisanya 100? Berarti di sini 1900. Di sini juga 1900. Jadi seperti itu nanti cara mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Memang kalau tidak praktik langsung hanya mendengarkan seperti ini maka akan susah. Makanya nanti di dalam slide berikutnya akan saya jelaskan beserta contohnya sehingga nanti dapat dengan mudah dipahami. Rumus yang ketiga, piutang tak tertagih adalah taksiran mengenai jumlah piutang yang mungkin tak dapat diterima pembayarannya. Biasanya kalau di dalam buku teks itu langsung tulisannya seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, jumlah piutang tak tertagih adalah sekian juta. Maka ditulisnya ya seperti ini, beban piutang tak tertagih, nominalnya sesuai yang ada di soal. Cadangan piutang tak tertagih, nilainya sesuai yang ada di soal. Biasanya seperti itu di dalam buku teks. Jadi nanti bisa deh yang pengen belajar buka buku teks dasar akuntansi, punyanya siapa aja. Nanti pasti akan ketahuan di sana kalau buku teks tersebut mengeluarkan. Yang harus disesuaikan adalah piutang tak tertagih. Lanjut lagi yang keempat. Nah, untuk rumus yang keempat ini ada sekali banyak jebakan. Jadi mulai dari SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi bagi yang tidak suka dengan akuntansi tetapi harus
melewatinya, ini akan agak sedikit kesusahan karena memang di dalam rumus yang keempat ini ada dua kondisi. Jadi ketika harta dicatat lagi. Di sini kan beban-beban yang dibayar di muka sekaligus adalah pembayaran beban yang digunakan untuk beberapa kali pemakaian, misalnya sewa, iklan, dan asuransi. Nah, di sini kalau beban-beban yang dibayar di muka ini dicatat sebagai harta, maka nanti di neraca saldo itu tulisannya pasti seperti ini. Sewa dibayar di muka atau iklan dibayar di muka. Hanya salah satu saja. Tetapi kalau nanti dicatat sebagai beban, maka yang ditulis adalah beban iklan, beban sewa, beban asuransi, dan tidak mungkin terjadi dalam neraca saldo. Setelah buku besar kan dibuatkan neraca saldonya. Itu tidak mungkin ada dua transaksi. Misalnya, yang atas sewa dibayar di muka, yang bawah beban sewa itu tidak mungkin. Pasti terjadi salah satu pencatatan. Dia dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Kalau di neraca saldo ada tulisan seperti ini, sewa dibayar di muka, atau iklan dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka, maka itu termasuk ke dalam dicatat sebagai harta. Dicatat sebagai harta dan rumusnya adalah ini. Beban sewa dulu yang ditulis, baru bawahnya sewa dibayar di muka. Nilainya adalah sebesar yang terpakai. Nih, nilainya sebesar yang terpakai. Jadi nanti akan ada contohnya, kalau hanya dijelaskan secara teori pasti akan sulit sekali ya. Sulit sekali apalagi dengan menggunakan teknik video seperti ini. Yang kedua, itu kondisi ketika dicatat sebagai beban. Beda ya, kalau di sini nanti tuh yang ditulis nilainya adalah yang sebesar yang habis terpakai, tetapi kalau yang di bawah ini yang ditulis adalah yang masih tersisa atau belum habis masanya atau belum terpakai. Dan tulisannya adalah kebalikannya. Kebalikannya, kalau yang dicatat sebagai harta itu yang pertama adalah beban, baru sewa dibayar di muka, yang dicatat sebagai beban itu justru dibayar di muka dulu baru beban dan nilainya yang belum terpakai. Kalau ini yang sudah terpakai. Oke. Untuk rumus yang keempat ini memang harus ekstra belajarnya. Lanjut lagi. Nah, sekarang yang kelima, beban yang masih harus dibayar atau utang. Misalnya utang gaji atau bunga bank. Oke, utang gaji atau bunga bank. Jadi nanti akan ada contoh soal penyesuaian pada akhir tahun tanggal 31 Desember misalnya tahun 2020 misalnya ya. Gaji yang belum dibayarkan sebesar 20 juta. Nah, berarti langsung aja ditulis beban gaji utang gaji nilainya 20 juta, 20 juta. Ini kolom debit ya, ini kolom debit, ini kolom kredit. Saya lupa menaruhnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti misalnya bunga bank. Bunga bank ini harus dibayar ya. Berarti nanti kalau di penyesuaian soalnya pada 31 Desember 2020 bunga bank yang masih harus dibayar 500 juta. Berarti nanti di sini beban bunga, utang bunga. Nilainya 500 juta. Jadi seperti itu. Transaksi seperti ini cukup mudah, tetapi mungkin yang agak sedikit sulit dan akan ada hitung-hitungannya itu tadi yang rumus nomor 4. Belum lagi kalau nanti soal tersebut dikombinasikan supaya seseorang itu berpikir untuk mencari jawabannya. Ini yang keenam, pendapatan yang telah diterima di muka. Jadi di sini pendapatan diterima di muka merupakan utang karena pekerjaan harus dilakukan dahulu, misalnya sewa dibayar di muka. Nah, ini jarang sekali saya temui di dalam buku textbook muncul. Tetapi kalau dalam buku textbook tahun 90-an ini sering muncul, sering muncul. Tetapi untuk textbook yang tahun-tahun terbaru jarang sekali muncul. Jarang sekali muncul, tapi tidak apa-apa dan untuk rumusnya seperti ini nanti ditulisnya. Biasanya langsung di dalam soal tersebut. Jadi nanti akan ada keterangan yang harus disesuaikan adalah ini, pendapatan yang telah diterima di muka nilainya sekian juta. Berarti nanti langsung ditulis. Misalnya sewa diterima di muka pendapatan sewa atau mungkin di sini iklan, boleh.
iklan diterima di muka, pendapatan iklan. Jadi seperti itu, tapi jarang sekali ada transaksi seperti ini dalam buku teks yang terbaru. Ini yang terakhir, kalau nggak salah sini yang terakhir. Jadi sini ada pendapatan yang masih harus diterima atau merupakan transaksi piutang karena pekerjaannya telah selesai tetapi belum dibayarkan. Dalam persamaan dasar akuntansi sudah saya bahas, dalam jurnal umum sudah saya bahas dan sekarang harus disesuaikan juga. Di sini contohnya adalah bunga bank. Jadi misalnya ada bunga bank yang masih harus diterima oleh perusahaan. Jadi ada bunga bank yang masih harus diterima perusahaan sebesar 500 juta. Berarti nanti di sini piutang bank. Baru pendapatan bunga ini salah ya. Ini harusnya piutang bank, di sini pendapatan bunga karena di sini bunga bank contohnya. Kalau misalkan pendapatan usaha yang masih harus diterima, berarti nanti di sini piutang usaha, di sini pendapatan usaha. Tinggal diganti saja nominalnya sesuai yang ada di soal. Oke, itu tadi 7 rumus yang sudah saya coba terangkan dan kita akan memasuki contoh soal. Jadi nanti contoh soalnya seperti ini. Ada laporan neraca saldo yang sudah saya jelaskan di awal. Setelah buku besar kan dibuatkan neraca saldonya. Nah, di sini. Di sini ada neraca saldo pada akhir tahun. Kemudian di sini pasti nanti akan ada soal-soal ataupun beberapa yang transaksi yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Misalkan A di sini. Berdasarkan hasil penilaian akhir, nilai perlengkapan yang tersisa sebesar Rp25. Kalau tadi masih ingat dengan video yang sudah dilihat di slide yang kurang lebih 1, 2, 3, 4, mungkin rumus yang kedua atau ke satu tadi ya, lupa saya. Kalau masih ingat, yang ditulis adalah yang terpakai. Berarti nanti kan berdasarkan hasil penilaian akhir, nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 25. Kita lihat perlengkapannya. Perlengkapan kantor kita punya 100. Sedangkan di akhir itu sisanya 25. Berapakah yang terpakai? Yang terpakai adalah 75. Nah, bagaimana menulisnya? Menulisnya adalah seperti ini. Beban perlengkapan, lalu perlengkapan, di debit 75 dan di kredit 75. Ngikutin rumus yang ada di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Dicocokkan dengan kalimatnya. Kita lanjut yang kedua, yang B. Peralatan kantor disusutkan sebesar 5% dari perolehan. Nah, ini kalau nggak salah ini rumus yang pertama. Kalau ini rumus yang pertama berarti ini rumus yang kedua. Jadi nanti di sini adalah beban penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Berapa nilainya? Di sini disusutkan sebesar 5%. Berarti lihat, peralatan kantor. Peralatan kantornya adalah 4.000, disusutkan sebesar 5%. Berarti hasilnya adalah 5% dikali 4.000, 200. Berarti nanti di sini adalah beban penyusutan peralatan kantor ya ditambahkan boleh atau penyusutan peralatan saja dan di sini akumulasi penyusutan peralatan nilainya 200. 200 ini dapat dari mana? Lihat di neraca saldo di soal dan lihat berapa penyesuaiannya. Lanjut lagi yang ketiga yaitu C. Sewa sebesar 2.400 untuk masa 1 tahun terhitung mulai Mei 2011. Nah, ini agak sedikit mikir ini karena tadi tidak saya contohkan. Tidak saya contohkan tapi ini termasuk ke dalam rumus yang keempat. Nah, kita lihat dulu sewa di sini dia dicatat sebagai harta atau utang atau beban. Kalau sewa ini dicatat sebagai beban, maka di neraca saldo ada tulisannya beban sewa. Tidak ada tulisan beban sewa, berarti kita cek apakah ada tulisan sewa dibayar di muka? Oh, ternyata ada. Tulisan sewa dibayar di muka berarti untuk transaksi yang C di sini, transaksi sewa ini dicatat sebagai harta sehingga nanti yang ditulis adalah beban sewa baru sewa dibayar di muka. Yang ditulis adalah yang terpakai. Berarti dari 2.400 ini dihitung dulu
untuk masa 1 tahun terhitung mulai Mei. Berarti mulai dari Mei sampai Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8 bulan. Berarti nanti di sini 8 per 12 dikali 2.400. Ya, jadi nanti seperti itu. 8 bulan per 12 kali 2.400, maka hasilnya adalah 1.600 karena itu yang ditulis adalah yang terpakai. Berarti nanti di sini beban sewa dibayar di muka nominalnya atau nilainya adalah 1.600. 1.600. Oke, lanjut lagi. Transaksi yang harus disesuaikan keempat, yang D. Gaji karyawan yang belum dibayar. Wah, gampang banget nih tadi di rumus-rumus bagian akhir nih. Berarti utang gaji sama beban gaji nilainya adalah 300 rupiah. Beban gaji, utang gaji. Nilainya adalah 300 rupiah. Dan yang terakhir, bunga yang masih harus diterima adalah 75 rupiah. Berarti piutang bunga, karena di sini bunga ya. Berarti piutang bunga dan pendapatan bunga nilainya adalah 75. Jadi ini adalah hasil perhitungan jurnal penyesuaian yang mana hasil ini nanti akan digunakan untuk perhitungan lebih lanjut ke dalam siklus akuntansi. Ada semacam satu cara mudah untuk menghitung apakah perusahaan itu rugi atau laba. Itu namanya kertas kerja atau worksheet. Jadi kalau penyesuaiannya sudah bisa ke kertas kerja pasti akan lumayan mudah lah. Lumayan mudah, tetapi memang butuh pemahaman dan butuh keseringan dalam belajar. Jadi ini nanti tinggal ditotal saja. Tinggal ditotal saja dan selesai. Saya berikan satu contoh lagi. Ini ada neraca saldo. Ada neraca saldo. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada banyak sekali transaksi. Kita mulai dari yang pertama, sewa yang telah lalu. Nah, di sini. Ini termasuk ke dalam rumus yang nomor 4, yang ada 2. Biasanya para dosen suka main kalimat di sini nih, untuk mengetes mahasiswa apakah mahasiswa tersebut mampu untuk memahami kalimat transaksi yang dibuat oleh dosennya. Jadi di sini saya buat dengan sangat mudah ya. Sewa yang telah lalu artinya sewa ini sudah terjadi, sudah dibayarkan. Nominalnya adalah 1.200. Nah, kita cek di sini. Kita cek di sini sewa. Ada nggak beban sewa? Nggak ada. Tidak ada beban sewa. Berarti kita cek lagi. Ada nggak sewa dibayar di muka? Ternyata ada. Sewa dibayar di muka. Berarti ini termasuk ke dalam pencatatan harta. Karena harta berarti nanti di dalam jurnal penyesuaian yang ditulis adalah beban sewa. Sewa dibayar di muka, nominalnya adalah yang terpakai. Karena ini tulisannya sewa yang telah lalu, berarti ini sudah terpakai. Berarti nanti langsung ditulis. Ini hasilnya. Beban sewa, sewa dibayar di muka 1.200. Oke. Yang B, perlengkapan yang tersisa 200. Berarti nanti beban perlengkapan, beban perlengkapan pada perlengkapan. Bukan ini ya, tetapi kita cek dulu perlengkapannya. Perlengkapan kita punya 1.500 di neraca saldo. Yang tersisa 200. Berapa yang terpakai? 1.300. Beban perlengkapan ini harusnya agak menjorok. Hasilnya adalah 1.300. Lanjut lagi. Gaji yang masih harus dibayar. Utang gaji sama beban gaji langsung 400. Beban gaji, utang gaji 400. Langsung yang ada di soal. Lanjut lagi, beban iklan yang telah terpasang. Nah, ini kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu, jangan sampai terkecoh. Lihat, di atas ada tidak tulisannya beban iklan dibayar di muka? Tidak ada. Tidak ada iklan dibayar di muka, berarti di sini bukan termasuk harta, tetapi ada nggak beban iklan? Oh, ternyata ada. Beban iklan berarti nanti dicatatnya sebagai beban transaksi iklan. Transaksi iklan ini dicatat sebagai beban. Nanti nulisnya adalah iklan dibayar di muka baru beban iklan. Nilainya adalah yang belum terpakai. Kalau di sini keterangannya sudah terpakai. Kita lihat beban iklan 600.
Yang sudah terpakai 450. Berapakah yang belum terpakai? 150. Berarti nanti ditulislah iklan dibayar di muka, beban iklan 150. Lanjut lagi yang D. Beban iklan yang telah yang E. Peralatan disusutkan 100. Kalau di soal tadi bentuknya prosentase, kita hitung terlebih dahulu. Tetapi ketika di soal tersebut langsung ada kalimat seperti ini, peralatan disusutkan 100. Berarti langsung sesuai dengan yang ada di soal. Berarti nanti di sini adalah beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan nilainya 100. Beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan nilainya 100. Dan transaksi yang terakhir adalah pendapatan jasa yang masih harus diterima. Berarti piutang jasa dan pendapatan jasa nilainya adalah Rp300. Piutang usaha, eh, piutang jasa ya, karena di sini jasa. Berarti piutang sini piutang jasa sama pendapatan jasa nilainya adalah 300. Jadi dari dua contoh ini mudah-mudahan dapat membantu siapapun yang melihat video ini untuk memahami tentang jurnal penyesuaian karena memang menurut saya ini yang paling sulit. Karena kalau ini tidak bisa dikerjakan maka tidak akan bisa lanjut untuk ke tahap siklus akuntansi selanjutnya yaitu tahapan kertas kerja. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang mau mencoba soal ini silahkan bisa dilihat. Ini soalnya. Ini soalnya silahkan di pause ataupun di screenshot. Silahkan dicoba kerjakan dan bisa deh tulis di kolom komentar biar lebih sedikit seru ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.